Halo teman-teman, jadi di sini aku mau bantu jelasin kisi-kisi untuk UAS CGB nanti. Nah, soalnya itu terdiri dari 4 soal, 3 diantaranya itu berupa teori dan 1 perhitungan. Di teori ini Bapak menekankan konsep APBN dan konsep analisis volume profit. Nah, yang pertama ini ada pembahasan teori di mana nantinya itu menjelaskan tentang konsep APBN, anggaran yang berimbang antara pendapatan atau penerimaan negara dan belanja atau pengeluaran negara. Nah, di soal ini kalian nanti bisa jelaskan apa itu konsep APBN dan apa itu yang dimaksud dengan anggaran yang berimbang dalam APBN. Lalu yang kedua ini ada pertanyaan berupa komponen biaya APBN. Nah, kalian ini bisa jelaskan nanti apa itu komponen biaya dalam APBN dan apa saja komponen yang terdapat dalam APBN. Lalu yang ketiga ini ada pertanyaan berupa konsep break-even point, margin of safety, ROI, dan shutdown point. Nah, ini tuh kalau nomor 3 tergantung soalnya itu nantinya kayak gimana. Yang penting kalian udah tahu konsep dari keempat ini. Jadi kalau semisal nanti pembahasannya cuma break-even point dan shutdown point, berarti kalian hanya cukup menjelaskan kedua hal tersebut. Nah, yang pertama itu kalian jelasin konsep dari misal konsep dari break-even point. Nah, konsep break-even point ini kalian jelaskan seperti apa. Lalu untuk mendapatkan poin penilaian yang lebih tinggi, kalian bisa membuktikan pernyataan tersebut. Misal break-even point ini kan dia titik impas. Nah, yang dimaksud titik impas itu kayak gimana sih? Nah, kalian bisa melakukan pembuktian dalam bentuk grafik yang menunjukkan titik break-even point atau titik impas. Lalu sekarang masuk ke nomor 4. Di nomor 4 ini nantinya itu berupa perhitungan. Perhitungan ini sebelumnya kan belum aku jelasin di lab karena Bapak ini ngasih materinya baru. Jadi aku bantu jelasin lewat video ini. Nah, jadi nomor 4 ini ada pertanyaan di mana pertanyaannya itu perusahaan dalam beraktivitas menerapkan beberapa kebijakan, termasuk kebijakan penjualan barang dan kebijakan pembelian bahan baku. PT ABC telah menerapkan kebijakan penjualan, yaitu untuk penjualan kredit dengan pola membayarnya itu tunai 25% dan sisanya dapat dicicil sebesar 50% pada bulan berikutnya dan sisanya 25% pada 2 bulan berikutnya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, sebesar 5% piutang tidak tertagih pada bulan terakhir. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran 5% dianggap tidak dapat tertagih. Untuk pembelian bahan baku, perusahaan mendapatkan kebijakan dari supplier yaitu membayar 20% tunai dan sisanya yaitu 80% dibayar pada bulan berikutnya. Data penjualan barang dan pembelian bahan bakunya itu sebagai berikut. Nah, di sini terdapat data bulan penjualan dari November sampai dengan Maret dan ada juga data bulan pembelian dari bulan November sampai dengan bulan Maret juga. Nah, pertanyaannya itu, buatlah anggaran penjualan dari pembelian triwulan 1. Nah, triwulan 1 ini bulannya itu dari bulan Januari sampai Maret tahun 2024 dengan format seperti di bawah ini. Nah, nanti itu sebenarnya kalian formatnya itu hanya menggunakan format ini saja, tapi untuk memudahkan kalian cara menjawabnya, aku bantu menggunakan tabel tambahan. Sekarang kita cari dulu
anggaran penerimaan piutang. Anggaran penerimaan piutang ini dia dapat angkanya itu dari anggaran penjualan dari bulan penjualan ini. Karena dia melakukan penjualan, otomatis dia akan mendapatkan laba atau penerimaan dari hasil penjualannya tersebut. Nah, kita lihat anggaran penerimaan piutang atau penjualannya itu. Kita lihat nih di sini. PT ABC telah menerapkan kebijakan penjualan, yaitu untuk penjualan kredit dengan pola tunai senilai 25%. 25% ini dia bayar di bulan saat melakukan penjualan. Misal dia melakukan penjualan di bulan November, berarti dia pas di bulan November ini melakukan pembayaran tunai senilai 25%, lalu sisanya itu dapat dicicil 50% pada bulan berikutnya. Nah, karena kita contoh kasusnya itu bulan November, berarti 1 bulan setelah bulan November ini, yaitu bulan Desember. Nah, di bulan Desember ini, dia membayar kredit senilai 50%, lalu sisanya itu 25% pada 2 bulan berikutnya. Kalau semisal kasusnya ini bulan November, berarti 2 bulan setelah bulan November ini merupakan bulan Januari. Nah, dia itu membayar 25%. Tapi kita lihat lagi di keterangan soalnya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, sebesar 5% piutang tidak dapat tertagih pada bulan terakhir. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran sebesar 5% dianggap tidak dapat tertagih. Nah, karena di keterangan soalnya itu ada 5% piutang tidak dapat tertagih pada bulan terakhir, otomatis ini sisanya yang 25% ini nantinya hanya bernilai 20% karena 5%-nya itu tidak dapat tertagih. Ini jadinya seperti ini nanti tunainya itu tunai pada bulan penjualan. Tunai pada bulan penjualan itu 25%, lalu bulan berikutnya itu melakukan kredit atau cicilan senilai 50%, lalu 2 bulan berikutnya ini kan di keterangan soal awalnya 25%, tapi karena ada piutang yang tidak dapat tertagih, otomatis 25%-nya ini berkurang karena 5%-nya tidak tertagih. Hasil penerimaannya itu hanya senilai 20%. Nah, sekarang untuk mempermudah, ini misal bulan November. Nah, bulan November ini dia melakukan penjualan. Penjualan di bulan November. Nah, tunainya itu berarti 25%. Kenapa 25%? Karena di keterangan soalnya ada keterangan tunainya itu senilai 25% pada bulan penjualan. Lalu 1 bulan setelah bulan November ini yaitu bulan Desember. Pada bulan Desember ini dia melakukan kredit senilai 50%. Lalu 2 bulan berikutnya setelah bulan November itu yaitu bulan Januari. Bulan Januari ini cicilannya dia hanya 20%. Sekarang bulan Desember, berarti di sini di bulan Desember ini dia tunainya 25%. Lalu di bulan Januarinya itu berarti 1 bulan setelahnya itu 50%. Dan bulan Februari ini 2 bulan berikutnya dari bulan Desember senilai 20%. Lalu sekarang di bulan Januari. Bulan Januari ini tunainya 25%, lalu 1 bulan berikutnya yaitu Februari 50%, dan 2 bulan berikutnya itu 20%. Sekarang di bulan Februari masih sama, 25% pada bulan Februari,
Maretnya itu 1 bulan berikutnya 50% dan 2 bulan berikutnya senilai 20%. Sekarang pada bulan Maret ini tunainya 25%, 1 bulan berikutnya kredit 50%, dan 2 bulan berikutnya itu senilai 20%. Nah, sekarang kita fokus ke tabel ini. Ini tuh tabel inti dari pertanyaan di soal perhitungan ini. Kita lihat lagi nih di pertanyaannya. Diminta buatlah anggaran penjualan dari pembelian triwulan 1. Triwulan 1 ini dari bulan Januari sampai Maret. Karena di sini dimintanya itu triwulan 1, yaitu bulan Januari sampai Maret, berarti kalian cukup fokus di tabel ini. Yang November, Desember, April, Mei, Juni ini eh, jangan dihiraukan. Jadi kalian fokus di bulan Januari, Februari, sampai Maret aja. Nah, caranya itu, lihat nih. Sekarang bulan November. Bulan November ini dia ada transaksi senilai 20% di bulan Januari. Kita lihat bulan penjualan di November ini nilainya itu 15 juta. Nilainya itu 15 juta. 15 juta dikali dengan bulan nih. Lihat di sini dia itu di bulan Januari ini si November itu ada melakukan penerimaan senilai 20%. 15 juta dikali dengan 20% itu nilainya 3 juta. Nah, bulan Februarinya itu dia nggak melakukan pembayaran apa-apa, jadi cukup di strip aja. Sekarang bulan Desember. Bulan Desember ini ternyata di bulan Januari sampai Maret ini dia melakukan penerimaan di bulan Januari senilai 50%, dan di bulan Februari itu ada penerimaan senilai 20%. Kita lihat di sini dia besarnya penjualan di bulan Desember ini senilai 20 juta. Nilai 20 juta. Nah, bulan Januari ini berarti 50% dari 20 juta itu nilainya 10 juta. Lalu 20% dari 20 juta ini nilainya 4 juta. Nah, bulan Maret ini penjualan Desember gak ada penerimaan apapun di bulan Maret, jadi cukup di strip aja. Nah, sekarang bulan Januari. Bulan Januari ini, dia di bulan Januari sampai Maret itu melakukan atau mendapatkan penerimaan. Nah, di bulan Januari ini dia mendapatkan 25%. Lalu di bulan Februarinya itu 50%, dan di bulan Maret atau bulan terakhirnya itu dia mendapatkan penerimaan senilai 20%. Kita lihat lagi bulan penjualan di bulan Januari. Di bulan Januari ini dia penerimaan atau penjualannya itu senilai 22 juta. 25% dari 22 juta ini nilainya 5.500.000.
5.500.000. Lalu di bulan Februari ini kan 50%. Nah, 50% dari 22 juta ini nilainya 11 juta. Lalu di bulan Maret ini dia menerima penerimaan senilai 20% dari 22 juta itu nilainya 4.400.000. Lalu sekarang di bulan Februari ini dia ternyata menerima senilai 25% di bulan Februari dan 50% di bulan Maret. Ya di bulan Maret. Jadi kita lihat lagi penjualannya. Bulan Februari ini dia nilainya itu 18 juta. 25% dari 18 juta itu nilainya 4.500.000. 4.500.000. Lalu 50% dari 18 juta itu nilainya 9 juta. Nah, sekarang bulan Maret ini ternyata dia melakukan penerimaan senilai 25% di bulan Maret itu sendiri. Kita lihat beban penjualannya senilai 25 juta. 25% dikali dengan 25 juta. Ini nilainya 6.250.000. Nah, kalau semisal dari bulan November ini sampai dengan Maret sudah terisi semua, otomatis kita tinggal menjumlahkan. Nah, bulan Januari ini 3 juta ditambah dengan 10 juta ditambah dengan 5.500.000 ini nilainya 18.500.000. Lalu bulan Februari ini 4 juta ditambah 11 juta ditambah 4.500.000 ini nilainya 19.500.000. Lalu untuk bulan Maret ini 4.400.000 ditambah dengan 9 juta ditambah dengan 6.250 ini nilainya 19.650.000. Nah, yang kosong ini kalian strip aja. Nah, sekarang anggaran penerimaan piutangnya sudah terisi. Sekarang lanjut ke anggaran pembayaran piutang. Anggaran pembayaran utang. Nah, kita lihat lagi di soal. Karena dia itu pembayaran, otomatis dia itu melakukan pembelian. Karena kalau semisal kita membeli sesuatu, otomatis kita harus membayarnya. Nah, di sini ada keterangannya, untuk pembelian bahan, perusahaan mendapatkan kebijakan dari supplier yaitu membayar 20% tunai dan sisanya itu senilai 80% dibayar pada bulan berikutnya. Kalau semisal di soalnya itu hanya keterangannya kayak gini, misal untuk pembelian bahan, perusahaan mendapatkan kebijakan dari supplier yaitu 20% tunai dan sisanya dibayar pada bulan berikutnya. Nah, kalian harus ngerti kalau semisal sisa dari 20% ini yaitu 80%. Pokoknya persenannya itu harus sampai 100%. Kalau semisal di sininya 30% berarti sisanya itu senilai 70%. Karena di sini itu tunainya 20%, otomatis sisanya itu yang dibayar pada bulan berikutnya itu senilai 80%.
Sekarang anggaran pembayaran utang. Anggaran pembayaran utang maksudnya, maaf. Nah, pada bulan November ini tunainya itu 20%, lalu bulan berikutnya ini dibayar secara kredit senilai 80%. Karena satu bulan berikutnya dari bulan November ini yaitu bulan Desember. Lalu sekarang bulan Desember ini berarti tunainya itu 20%, lalu satu bulan berikutnya itu dibayar dengan kredit, di bulan Januari berarti senilai 80%. Lalu sekarang di bulan Januari ini, kita pindahin dulu. Nah, sekarang bulan Januari ini berarti dia tunainya itu 20%, lalu dibayar bulan berikutnya secara kredit senilai 80%. Lalu sekarang bulan Februari ini tunainya 20%, lalu satu bulan berikutnya itu 80% dibayar secara kredit di bulan Maret. Lalu untuk bulan Maret sendiri berarti tunainya 20%, dan satu bulan berikutnya itu berarti bulan April senilai 80%. Nah, sekarang kita lanjut ke eh, tabel pembeliannya. Nah, tabel ini itu sama kayak perhitungan yang ada di atas. Jadi kita karena dimintanya triwulan 1, berarti kita cukup fokus di angka ini aja. Jadi bulan November, Desember, April, Mei, Juni itu jangan dihitung. Jadi kalian cukup hitung itu di bulan Januari sampai bulan Maret aja. Sekarang bulan November. Bulan November ini ternyata dia di bulan Januari sampai Maretnya itu gak ada pembayaran apapun. Otomatis di sini ya strip, strip, strip. Lalu sekarang di bulan Desember ini ternyata dia hanya melakukan pembayaran hanya di bulan Januari aja senilai 80%. 80%. Otomatis Februari ini berarti dia nol, ini juga nol atau strip. Nah, kita lihat di sini pembayaran pada bulan Desember ini berapa sih? Lihat. Pembayaran ini lihatnya di tabel pembelian ya. Karena kita kalau semisal membeli otomatis kita harus membayar. Nah, bulan Desember ini ternyata dia melakukan pembeliannya itu senilai 16 juta. Senilai 16 juta. Di 80% dikali dengan 16 juta ini nilainya itu 12.800.000. Sekarang bulan Januari. Bulan Januari ini dia ternyata ada pembayaran tunai senilai 20%, lalu di bulan Februarinya itu ada 80%. Kita lihat lagi di tabel biaya pembelian. Pada tabel pembelian ini ternyata bulan Januari ini melakukan pembelian senilai 18 juta. Nah, kita di sini tinggal kali aja 20% dari 18 juta ini nilainya 3.600.000. Lalu 80% dari 18 juta ini nilainya 14.400.000.
Karena di bulan Maret ini dia nggak melakukan pembayaran apapun, otomatis ini strip lagi. Sekarang ke bulan Februari. Di bulan Februari ini ternyata dia melakukan pembayaran di bulan Februari sendirinya itu senilai 20% dan di bulan Maretnya itu 80%. Kita lihat lagi di tabel pembelian. Pada bulan Februari ini ternyata dia melakukan pembelian senilai 18 juta. Kita hitung kembali 20% dari 18 juta ini nilainya 3.600.000. Lalu 80% dari 18 juta ini nilainya 14.400.000. Nah, kita lihat sekarang bulan terakhir yaitu bulan Maret. Ternyata di bulan Maret ini dia hanya melakukan pembayaran di bulan Maret itu sendiri senilai 20%. Ini 20%. Nah, kita lihat lagi. Ternyata perusahaan ini melakukan pembelian pada bulan Maret ini senilai 22 juta. Di sini 20% dari 22 juta ini nilainya yaitu 4.400.000. Nah, sekarang sudah terisi semua. Kita tinggal menjumlahkan aja pada bulan Januari ini berarti 12.800.000 ditambah dengan 3.600.000 ini nilainya 16.400.000. Lalu pada bulan Februari ini 14.400.000 ditambah dengan 3.600.000 ini nilainya 18 juta. Lalu pada bulan Maret 14.400.000 ditambah dengan 4.400.000 ini nilainya 18.800.000. Nah, untuk perhitungannya itu seperti ini. Tapi kalian pas isi soalnya itu langsung jawabannya aja, langsung hasil akhirnya. Misal ini 15 juta dikali 20%, otomatis kalian nanti di lembar jawabannya langsung aja tulis 3 juta, nggak perlu dijabarkan seperti ini. Karena ini ditulis kayak gini supaya paham aja, tapi kalian nanti pas di UASnya langsung aja tulis hasil akhirnya yaitu 3 juta. Eh, Mungkin sekian. Intinya UASnya itu nanti ada 4 soal, 3 diantaranya itu berupa teori dan satu perhitungan. Semoga kisi-kisi ini bisa membantu kalian dan kalian pun bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Sekian dari aku, mohon maaf bila terdapat kekurangan atau ada yang masih belum paham bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.